Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi. Info seputar gaya hidup dan keluarga. Ngopi Pagi. Elsyada FM. Elsyadai FM full of new wonders. Halo, shalom keluarga Elsyadai. Dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di satu program acara Ngopi Pagi, ngobrol inspirasi pagi, info seputar gaya hidup dan keluarga. Bersama dengan saya Yohana Win yang akan menemani hari-hari Anda di tengah kesibukan atau di tengah Anda sedang istirahat ataupun di tengah Anda sedang menuju ke satu tujuan ya untuk urusan pekerjaan ataupun hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang Anda kasihi. Iya. Ada apa di kesempatan kali ini? Tentunya yang spesial untuk Anda yang masih single. Karena saya juga banyak masukan dari pendengar atau keluarga Elsyadai. Sekali-sekali dong angkat topik tentang yang single-single. Dulu pernah, ya udah pernah beberapa kali juga. Tapi yang kali ini berhubungan dengan sesuatu yang agak sedikit sensitif. Tapi juga itu penting untuk kita ketahui. Oke, keluarga Elsyadai, saya mau mengangkat topik kita pada saat ini adalah jangan sampai menyesal, hai para single. Karena ada beberapa hal kita sebagai wanita wajib menjaga itu sebelum kita menikah. Keluarga Elsyadai, menjalin hubungan sebelum pernikahan itu tentu menjadi satu fase yang penuh warna ya. Ada rasa bahagia, campur ada satu harapan dan keinginan untuk kita bisa memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Namun di tengah setiap perasaan itu ya keluarga Elsyadai, penting bagi kita sebagai wanita single khususnya untuk tetap menjaga batasan diri. Menjaga diri sebelum pernikahan itu bukan berarti tidak percaya kepada pasangan, melainkan bentuk satu penghargaan terhadap diri sendiri dan juga masa depan. Nah, topik ini yaitu sebagai wanita kita bisa menjaga diri sebelum pernikahan seringkali dianggap hal yang sepele ya. Padahal hal ini sangat penting untuk kita bisa melindungi nilai diri, emosional dan juga masa depan. Nah, dengan menjaga batasan yang sehat dalam hubungan, seorang wanita itu bisa tetap memiliki kontrol atas hidupnya tanpa kehilangan jati diri. Untuk itu, saya akan bagikan kepada Anda, keluarga Elsyadai, dimanapun Anda berada, ada beberapa batasan-batasan yang perlu kita sampaikan atau kita berikan kepada pasangan kita sebelum menikah. Tetap stay tune ya, di Ngopi Pagi. Terima kasih untuk Anda, keluarga Elsyadai, yang masih tetap stay tune ada di program Ngopi Pagi. Tentunya di setiap program-program acara yang ada di Elsyadai FM itu selalu memberkati. Dan untuk Anda yang saat ini menyimak melalui YouTube Elsyadai FM, Anda bisa kasih komen dan juga kasih like dan juga bisa berikan informasi ini kepada rekan, kepada saudara, kepada keluarga, teman-teman ya untuk subscribe YouTube Elsyadai FM. Kita lanjut ya. Untuk Anda yang baru saja bergabung, jangan khawatir karena saya akan baru masuk ke beberapa hal yang perlu kita batasi atau sebaiknya tidak kita berikan kepada pasangan sebelum kita menikah. Yang pertama adalah akses tak terbatas ke tubuh. Ya, jadi di dalam iman Kristen keluarga Elsyadai, kekudusan tubuh itu sangat dijaga. Untuk bisa memberikan akses fisik tanpa batas sebelum pernikahan bukanlah bentuk cinta sejati. Oke. Justru cinta yang benar itu akan menghormati batasan-batasan. Jika seorang pria benar-benar mengasihi Anda, ia akan berusaha menghargai keputusannya untuk tetap menjaga kekudusan sampai pernikahan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah akses terhadap keuangan atau finansial. Keluarga Elsyadai, hubungan sebelum menikah itu belum memiliki ikatan tanggung jawab yang jelas ya, kecuali ada kesepakatan bersama pada saat pacaran atau
menjalin satu hubungan yang lebih serius. Karena itu hindari kalau bisa memberikan akses pada keuangan Anda, seperti membagikan PIN rekening atau meminjamkan uang dalam jumlah yang besar, atau bahkan ikut menanggung hutangnya. Dalam prinsip hikmat Alkitab, keluarga El Shaddai, pengelolaan keuangan harus kita lakukan dengan bijaksana. Untuk itu kita minta hikmat daripada Tuhan ya, untuk kita dapat menjadi pengelola yang baik atau yang bijaksana di hadapan Tuhan. Kemudian batasan yang ketiga, apa yang harus tidak kita berikan kepada pasangan sebelum menikah, yaitu mengorbankan rencana masa depan. Nah, keluarga El Shaddai, Tuhan itu memiliki rencana yang indah bagi setiap orang. Ada di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Karena itu jangan sampai rencana masa depan Anda itu berubah hanya demi menyenangkan pasangan. Tetaplah berpegang pada tujuan hidup yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Oke, jangan sampai kita mengorbankan rencana masa depan demi pasangan kita, di mana itu kita masih dalam taraf pacaran, belum menikah. Kita masih punya hak untuk menentukan masa depan kita. Kemudian yang keempat adalah melakukan semua pekerjaan rumah untuknya, untuk pasangan Anda. Nah, keluarga El Shaddai, memberikan perhatian kepada pasangan itu memang baik dan perlu. Tetapi jika Anda melakukan semua hal, misalnya seperti memasak, oke, kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi jangan setiap hari, setiap saat. Kemudian membersihkan rumahnya dan melayani setiap kebutuhannya sebelum menikah. Hal ini bisa menciptakan pola satu hubungan yang tidak seimbang. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang saling menghargai, bukan memanfaatkan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tinggal bersama sebelum menikah. Oh no. Kalau kita masih ada di negara kita yang masih memegang adat ketimuran, yaitu di Indonesia, itu dihindari. Dalam nilai kekristenan juga yang penting, tinggal bersama sebelum pernikahan itu bukanlah hal yang sangat dianjurkan. Hal ini bisa membuka banyak godaan dan juga membuat seseorang semakin terikat secara emosional tanpa komitmen pernikahan yang jelas. Ya, walaupun sekarang zamannya sudah maju, sudah berkembang, sudah serba instan, tetapi di dalam nilai kekristenan kita, sebelum menikah jangan tinggal bersama terlebih dahulu. Nanti kalau sudah menikah kita akan terus selalu bersama-sama dengan pasangan. Oke. Masih ada beberapa hal yang saya akan bagikan untuk Anda, keluarga El Shaddai, tentang batasan-batasan apa ataupun hal-hal yang belum bisa kita berikan kepada pasangan sebelum menikah. Tetap stay tune di Ngopi Pagi. Welcome back di Ngopi Pagi. Untuk Anda yang saat ini merasa kurang enak badan, waktunya untuk istirahat. Jangan memaksakan untuk tetap beraktivitas. Oke, kembali lagi ya, keluarga El Shaddai, kita di topik di kesempatan kali ini tentang batasan-batasan apa saja atau hal-hal apa saja yang belum bisa kita berikan atau tidak kita berikan kepada pasangan sebelum menikah. Untuk Anda khususnya yang masih single dan juga sudah merencanakan untuk menikah. Ya, selanjutnya adalah menutup suara dan pendapat. Nah, keluarga El Shaddai, seorang wanita itu diciptakan Tuhan dengan hikmat dan nilai yang berharga. Karena itu, jangan menutup suara atau berpura-pura menjadi orang lain supaya pasangan kita menjadi tertarik. Hubungan yang sehat itu adalah hubungan yang bisa memberi ruang bagi kedua pihak untuk bisa saling menghargai pendapat satu dengan yang lain. Oke, kemudian yang terakhir adalah mengorbankan seluruh waktu dan tenaga. Oke, kita bilang kita cinta. Kita bilang kita mau mengasihi pasangan kita. Tapi Tuhan itu memanggil setiap orang untuk hidup
dengan tujuan yang mulia. Keluarga El Shaddai, jangan sampai seluruh waktu dan energi Anda itu habis hanya untuk memenuhi semua kebutuhan pasangan. Tetaplah bertumbuh di dalam iman, tetaplah bertumbuh dalam pelayanan, serta pengembangan diri Anda sendiri. Alkitab mengajarkan bahwa tubuh kita itu adalah bait Roh Kudus atau bait Allah yang kudus. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 yang artinya menjaga diri bukan sekedar aturan moral. Ya, keluarga El Shaddai, tetapi bentuk satu ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, menjaga diri sebelum pernikahan menjadi satu bagian penting dari perjalanan iman seorang perempuan Kristen. Untuk Anda, para single yang rindu selalu ada di dalam Tuhan dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Oke, keluarga El Shaddai, sebelum kita berpisah, ada satu motivasi untuk setiap Anda. Hidup terasa lebih ringan saat kita belajar mengucap syukur. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saya Yohana Win, pamit undur dari ruang dengar dan dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan keluarga El Shaddai. Have a nice day. Salam untuk orang-orang yang Anda kasih. Salam sehat selalu ya. Tuhan Yesus memberkati.